Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Sabtu 22 April 2023 bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Kami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Anissa Redi. Pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Kami awali dari berita yang pertama, pemirsa. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan istri bersama Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution beserta ribuan masyarakat Kota Medan melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah di lapangan bola Cadika Medan Johor pagi tadi. Bertindak sebagai imam sholat Idul Fitri Ilham Effendi dengan khotib Al-Ustadz Ahmad Al-Fadani. Sholat Idul Fitri dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selain dihadiri ribuan warga masyarakat Medan, juga dihadiri sejumlah unsur Forkopimda Sumut dan Kota Medan serta segenap pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumatera Utara. Al-Ustadz Ahmad Muzani Al-Fadani dalam khutbahnya menyampaikan bahwasannya Ramadan telah mendidik dan mengajarkan kepada kita banyak hal agar kelak menjadikan kita pribadi yang bertakwa. Pribadi yang bertakwa akan menghasilkan efek yang sangat kuat, bukan hanya pada diri sendiri, tetapi juga kepada orang lain, bahkan kepada alam semesta. Sebagaimana tujuan dari diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, di akhir khutbah disampaikan, Idul Fitri ini mari kita terus mengimplementasikan makna hakiki dari ibadah puasa untuk kehidupan sehari-hari, sehingga kita mampu memperkuat persaudaraan di antara sesama umat Islam. Semoga kita termasuk minal aidin wal faizin, yakni golongan orang-orang yang kembali suci dan beruntung mendapat predikat takwa. Semoga kita suci dari dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama manusia. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri kepada masyarakat Sumatera Utara, sekaligus mengingatkan kepada masyarakat yang mudik agar berhati-hati, jaga keselamatan dan salam untuk keluarga di kampung halaman. Mohon maaf lahir batin minal aizin wal faizin 1444 Hijriah. Dari saya, wali kota dan seluruh keluarga untuk seluruh rakyat Sumatera Utara. Semoga Allah selalu memberikan yang terbaik untuk Sumatera Utara kita, keakraban kita, bersatunya kita dalam rangka mensejahterakan rakyat Sumatera Utara khususnya. Untuk rakyat Utaraku yang sedang mudik, perhatikan himbauan-himbauan. Yang pertama, COVID-19 belum selesai. Tetap gunakan protokol kesehatan. Perjalanan, saya tahu Sumatera Utara cukup jauh. Perhatikan sekali keselamatan, keamanan. Pastikan kendaraan-kendaraan itu siap digunakan. Selesai sholat, para jemaah langsung bersalam-salaman untuk saling memaafkan. Pemirsa, Kodam 1 Bukit Barisan laksanakan sholat Idul Fitri, wujudkan kasih sayang antara TNI dan rakyat. Ratusan prajurit bersama Ibu Persit dan masyarakat melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah di lapangan hijau Kodam 1 Bukit Barisan di Jalan Gatot Subroto Medan pagi tadi. Tampak di antara prajurit TNI itu, Pangdam 1 Bukit Barisan, Kasdam, serta seluruh pejabat utama Kodam 1 Bukit Barisan. Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PD 1 Bukit Barisan beserta jajaran pengurus juga hadir di tengah-tengah warga yang antusias menunaikan sholat Idul Fitri. Mayor CAJ Haji Banuria sebagai pengkhutbah dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri di Kodam 1 Bukit Barisan menyampaikan pesan kepada prajurit untuk mampu menguasai hawa nafsu seperti yang telah dilatih sebulan penuh dan saling memaafkan. Sebulan penuh menjalani ibadah puasa telah dilalui
dilalui. Di hari kemenangan ini menjadi kesempatan keluarga besar Kodam 1 Bukit Barisan untuk saling memaafkan. Kasih sayang antara TNI dan rakyat tercipta usai pelaksanaan sholat Idul Fitri dengan saling salam-salaman. Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Chardin mengatakan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang beriman, tidaklah hanya bulan suci Ramadan saja kita melaksanakan perintahnya serta menjauhi larangannya. Setelah kita 1 bulan berpuasa, semoga dengan kita berpuasa 1 bulan ini yang menambah iman dan takwa kita sesuai dengan firman Tuhan, ya, yang dipanggil berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman, dan kemudian sasaran akhir dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga dengan puasa yang kita lakukan sebulan, kemudian kita lakukan sholat Id di Makodam ini, kita beranjak menjadi orang-orang yang bertakwa. Kegiatan sholat Idul Fitri di Kodam 1 Bukit Barisan diakhiri dengan halal bihalal antara Pangdam 1 Bukit Barisan bersama pejabat utama dan masyarakat sekitar. Pemirsa, Keluarga besar perguruan Al-Azhar Medan beserta ribuan masyarakat kota Medan melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah di lapangan perguruan Al-Azhar Medan pagi tadi. Bertindak sebagai imam sholat sekaligus khotib Farhan Mubarok Lubis. Sholat Idul Fitri dimulai pada pukul 7.20 waktu Indonesia bagian Barat. Selain dihadiri ribuan masyarakat Medan, juga dihadiri pembina Yayasan Hajah Rahmah Nasution, Haji Mahyujar Nasution, dan Ketua Yayasan Hajah Rija Novida, serta segenap pengurus yayasan dan dosen, serta guru perguruan Al-Azhar Medan. Al-Ustadz Farhan Mubarok Lubis dalam khutbahnya menyampaikan bahwasannya Ramadan telah mendidik dan mengajarkan kepada umat muslim banyak hal agar kelak menjadikan seluruh umat sebagai pribadi yang bertakwa. Di akhir khutbahnya disampaikan bahwa pada Idul Fitri ia mengajak seluruh umat muslim senantiasa mengimplementasikan makna hakiki dari ibadah puasa untuk kehidupan sehari-hari sehingga setiap umat muslim mampu memperkuat persaudaraan di antara sesama umat manusia. Melalui sholat Idul Fitri, seluruh umat muslim akan menjadi golongan orang-orang yang kembali suci dan beruntung mendapat predikat takwa dan suci dari segala dosa. Kembali, sedangkan Al-Fitri ini adalah fitrah. Tentu ketika kita telah digodok 1 bulan penuh dari mulai melaksanakan ibadah puasa, kemudian melaksanakan sholat tarawih, sedekah, dan terakhir zakat pada waktu malam hari raya, itu semua akan membuat kita, menjadikan kita kembali kepada yang fitrah, hati kita menjadi bersih, dan mudah-mudahan semoga yang disampaikan oleh Rasulullah seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Jadi makna Idul Fitri adalah kembali kepada yang fitrah, kembali kepada yang suci, di mana sebelumnya mungkin banyak dosa-dosa yang telah kita berbuat, dan diharapkan di hari Idul Fitri ini segala dosa kita dibersihkan sehingga seluruh dosa-dosa kita dihapuskan dan menjadi hati yang bersih. Pembina Yayasan Hajah Rahmah Nasution, Mahyujar Nasution mengatakan, sholat Idul Fitri yang dilaksanakan setiap tahun di perguruan Al-Azhar diikuti antusias oleh seluruh masyarakat sekitar. Dikatakan selama bulan Ramadan, perguruan Al-Azhar menyediakan Ramadan Center bagi siswa-siswi dan pemberian bantuan sembako sebanyak 1.500 paket kepada warga yang kurang mampu di sekitar perguruan Al-Azhar Medan. Alhamdulillah, kita telah selesai melaksanakan 30 hari berpuasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama Ramadan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan terus menjaga ibadah-ibadah kita di masa-masa yang akan datang, dan insya Allah kita bisa dipertemukan kembali kepada Ramadan yang akan datang. Diberikan usia dan kesehatan, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang.
Usai sholat Idul Fitri, seluruh jemaah saling bersalam-salaman dan dilanjutkan dengan bersilaturahmi sambil menyantap hidangan khas Lebaran berupa ketupat dan lontong. Sementara itu pemirsa, ratusan warga binaan Lapas kelas 2A Kota Binjai pagi tadi mengikuti sholat Idul Fitri 1444 Hijriah dengan kyusuk dan hikmat yang dilaksanakan tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh ternyata membawa keberkahan, khususnya bagi warga binaan yang berada di Lapas kelas 2A Kota Binjai. Hal ini terbukti banyaknya warga binaan yang mengikuti sholat Idul Fitri 1444 Hijriah yang dilaksanakan di pihak lapas. Isak tangis warga binaan tidak terbendung lagi saat Al-Ustadz menyampaikan tausiah yang berkaitan dengan terbukanya pintu taubat nasuha jika umat Islam melaksanakan ibadah dengan ikhlas dan benar pada bulan suci Ramadan. Tidak hanya itu, Al-Ustadz juga menyampaikan bahwa sebagai manusia yang baik, tentunya tidak akan masuk kembali ke dalam lubang yang sama selama 2 kali. Hal ini menyatakan bahwa para warga binaan jangan sampai melakukan kesalahan sehingga nantinya akan kembali lagi ke dalam lapas. Kepala Lapas kelas 2A Kota Binjai, Theo Adrianus mengatakan dengan dilaksanakannya sholat Idul Adha ini, warga binaan Lapas kelas 2A Kota Binjai bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dan mampu membentuk kepribadian yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kesempurnaan yang Allah SWT. Ya, sementara itu pemirsa, meski kondisi lapangan dalam keadaan basah, jemaah yang mengikuti sholat Idul Fitri 1444 Hijriah di Kelurahan Simpang Gambir, Mandailing, Natal membludak hingga ke lapangan sepak bola. Di Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah terpantau kondisi di setiap daerah masyarakat banyak yang mudik ke kampung halaman. Terlihat masyarakat yang melaksanakan sholat Idul Fitri di Kelurahan Simpang Gambir, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing, Natal membludak hingga ke lapangan sepak bola. Meningkatnya jumlah jamaah di Masjid Al-Ikhlas, warga terpaksa membuat tikar sebagai lapak tempat sajadah mereka untuk sholat Idul Fitri meski lapangan kondisinya basah. Pelaksanaan sholat Idul Fitri di Simpang Gambir berjalan lancar hingga selesai. Jamaah yang datang di Masjid Al-Hasanah, ada inisiatif dari warga juga panitia masjid supaya sholatnya diadakan di lapangan saja. Dan alhamdulillah sudah kita buat di lapangan walaupun kondisinya banyak genangan air, tapi tetap bisa dilaksanakan dengan baik dan alhamdulillah lancar sampai selesainya sholat Id di Kelurahan Simpang Gambir. Merayakan hari kemenangan 1 Syawal 1444 Hijriah, ribuan jamaah umat muslim melaksanakan sholat Idul Fitri tadi pagi di halaman Masjid Al-Aman, Kota Ai Kanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Setelah 1 bulan lamanya menunaikan rukun Islam yang ketiga selama 1 bulan penuh, umat Islam melaksanakan wajib puasa Ramadan. Tiba saat suara takbir menggema sebagai tanda umat muslim merayakan hari kemenangan dengan melaksanakan sholat Idul Fitri. Terlihat ribuan jamaah antusias hadir di salah satu masjid terbesar di Kota Ai Kanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Hingga pelaksanaan sholat Idul Fitri tersebut harus digelar di halaman masjid. Selain mengumandangkan takbir dan melaksanakan sholat Idul Fitri, jamaah juga mendengarkan khutbah ceramah dari Ustadz dengan tema istiqomah dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Ustadz Masjid Al-Aman Ai Kanopan, Panji Pandu Siregar menjelaskan, pada 1 Syawal ini berharap agar umat Islam istiqomah, melanjutkan apa yang telah diamalkan selama sebulan Ramadan, seperti sedekah, baca Quran, sholat jamaah di masjid, dan lainnya. Kita harapkan jamaah untuk istiqomah atau melanjutkan apa yang telah diamalkan selama Ramadan ini, sedekahnya, baca Qurannya, kemudian sholat berjamaah di masjid dan yang lain-lainnya. Jangan sampai selesai Ramadan selesai juga ibadah yang lainnya. Seperti itu, Bang. Harapannya, Bang, nilai-nilai Ramadan yang diterapkan selama ini yang kita terapkan kita lanjutkan. Seperti Ramadan mengajarkan kepada kita untuk disiplin, ya Bang, kan?
baik itu sahur maupun berbukanya kita terapkan juga ketika setelah Ramadan. Disiplin saat acara, disiplin saat maupun apapun. Sebelum jamaah meninggalkan halaman dan Masjid Al-Aman, terlebih dahulu umat muslim yang hadir berjabatan tangan saling memaafkan antara satu dan yang lainnya. Pemirsa, sebanyak 20 kendaraan hias menyemarakan pawai takbir keliling Idul Fitri 1444 Hijriah yang digelar Pemkot Sibolga bersama unsur Forkopimda. Pawai takbir keliling Idul Fitri 1444 Hijriah tersebut dibuka oleh Wali Kota Sibolga Haji Jamaluddin Pohan dari pelataran Masjid Agung Kota Sibolga. Ketua Panitia Kegiatan Pelaksanaan Takbir Keliling tingkat Kota Sibolga dalam sambutannya menjelaskan mobil hias yang mengikuti pawai takbir keliling ini berasal dari sejumlah masjid yang tersebar di Kota Sibolga. Para peserta pawai takbir keliling berasal dari jemaah masjid dan masyarakat Kota Sibolga. Adapun rute pawai takbir keliling yang diikuti hampir 1000-an orang ini yakni mengelilingi Kota Sibolga dengan melalui beberapa ruas jalan protokol di Kota Sibolga, diantaranya Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Suprapto hingga Balai Kota Sibolga. Wali Kota Sibolga Haji Jamaluddin Pohan dalam sambutannya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Sibolga. Di hari yang fitri ini seluruh masyarakat diharapkan menjaga dan membangun Kota Sibolga untuk lebih maju. Selain itu, Wali Kota Sibolga juga berpesan kepada seluruh peserta tetap menjaga ketertiban saat mengikuti kegiatan pawai. Kepada para remaja yang hadir dalam pelaksanaan pawai agar setelah pawai tidak lagi melakukan kegiatan lain seperti balap liar maupun lainnya. Pada kesempatan itu, Wali Kota Sibolga juga menyebutkan penambahan hadiah bagi peserta yang mengikuti lomba hias kendaraan sebesar 10 juta rupiah bagi juara pertama dan 7 juta dan 5 juta rupiah untuk juara 2 dan juara ketiga. Terima kasih pemirsa yang masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Ribuan warga Mandailing Natal tumpah ruah ke jalan raya mengikuti pawai memeriahkan malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Selain berkeliling takbiran juga dilakukan warga melalui pengeras suara di masjid-masjid. Tradisi pawai takbiran yang didominasi oleh kalangan remaja dan anak-anak ini biasanya rutin dilakukan warga setiap tahunnya di Kota Panyabungan. Tingginya animo warga yang takbiran ini membuat ruas jalan macet. Tradisi takbiran menutup bulan suci Ramadan ini mendapat sambutan antusias dari ribuan warga. Selain itu, malam takbiran ini juga dimeriahkan dengan kembang api dan petasan yang diletuskan ke udara sebagai tanda datangnya Hari Raya. Personil gabungan TNI Polri dan Linmas beserta Satpol PP terpaksa ikut mengatur lalu lintas guna mengurai kemacetan yang cukup parah. Mau takbiran Bang ya? Ini tradisi setiap menyambut lebaran Bang ya? Ini bersama keluarga? Ini rutinnya kemana ini Bang? Rutenya? Rutenya ke dari Godang sampai Kayu Jati lah Bang. Kayu Jati Bang ya? Antri banget. Antri? Itu memang kalau biasanya setiap tahun menjelang lebaran itu memang kayak gini ya? Iya ada takbirannya Wak. Ada takbirannya? Muter-muter Panyabungan aja. Muter-muter Panyabungan? Ini dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka takbiran. Gimana tadi situasi kondisi jalan? Lumayan macet. Sementara itu pemirsa, takbiran keliling di Kabupaten Karo berlangsung meriah dan semarak dengan menampilkan kendaraan yang dihiasi dengan beragam ornamen Islami sembari melantunkan takbir secara bersahut-sahutan. Dipusatkan di Masjid Agung Kabupaten Karo beserta jamaah masjid bersama menyemarakan takbiran. Kegiatan ini turut dihadiri Forkopimda Kabupaten Karo sekaligus melepas peserta takbiran keliling. Pemerintah Kabupaten Karo mempersilahkan masyarakat umat muslim melakukan takbiran keliling dengan kendaraan bermotor namun tetap tertib di jalan raya. Peserta takbir keliling ini dipandu dan dikawal langsung personel Polres Tanah Karo, Satpol PP Kabupaten Karo,
untuk kelancaran lalu lintas sehingga tidak menimbulkan kemacetan demi kenyamanan bersama. Menyebut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menyapa dan berinteraksi dengan masyarakat di sepanjang jalan yang dilalui dengan tetap menjaga toleransi dan kerukunan dengan umat lainnya. Kapolres Tanah mengatakan takbiran keliling dilakukan dengan tetap mengikuti ketentuan pemerintah, menjaga ketertiban, menjunjung nilai-nilai toleransi, dan menjaga persaudaraan, mengutamakan keselamatan diri seperti pengemudi kendaraan roda 2 untuk tetap memakai helm dan mematuhi peraturan lalu lintas. Pemerintah hadir di tengah masyarakat dan menjamin keamanan dan kenyamanan kegiatan keagamaan, namun diharapkan masyarakat untuk tidak bereuforia yang berlebihan. Malam hari ini dari Masjid Agung Kabanjahe kita melepas pawai takbiran menyambut perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah di Kabupaten Karo. Jadi tadi kita lepas sekitar 150 kendaraan untuk pawai keliling di seputar Kota Kabanjahe, dan untuk informasi juga di Brastagi demikian ada juga pawai takbiran. Malam hari ini tentunya yang berpawai kita mengharapkan menjaga keselamatan, menggunakan perlengkapan kendaraan, mematuhi petugas. Semarak takbiran keliling Kota Kabanjahe dan Brastagi Kabupaten Karo malam Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 ini berjalan dengan aman dan kondusif. Pemirsa, dalam menyemarakan kedatangan Hari Kemenangan Idul Fitri 1444 Hijriah, masyarakat Hamparan Perak dari Serdang kemarin malam melaksanakan malam takbiran dengan melakukan pawai obor berkeliling kampung. Beginilah suasana malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di Dusun 2 Desa Hamparan Perak dan Dusun 3 Sei Baharu berlangsung meriah dan ramai dikunjungi warga. Dengan antusias masyarakat menyemarakan malam takbiran dengan pawai obor diiringi pukulan irama beduk dan gema takbiran yang berkumandang. Masyarakat Hamparan Perak dari 2 dusun ini memecah suasana heningnya perkampungan dengan cara pawai obor mengitari keliling kampung. Pawai obor masyarakat Hamparan Perak dimeriahkan dengan iringan becak sepeda motor yang dihiasi pernak-pernik nuansa Ramadan hingga suasana semakin semarak. Tokoh pemuda Hamparan Perak Khairi Ramadan mengatakan pawai obor dilaksanakan dalam upaya melestarikan budaya masyarakat Indonesia, menyemarakan malam takbiran, menyambut Hari Kemenangan sekaligus untuk meningkatkan silaturahmi masyarakat Hamparan Perak. Pawai obor masyarakat Hamparan Perak dilakukan rutin setiap malam takbiran, merupakan dalam upaya melestarikan tradisi yang diharapkan dilaksanakan di seluruh penjuru Indonesia. Sebagai pemuda, dengan adanya acara dan semara ini menyambung ukhuwah tali persaudaraan dan silaturahmi. Semoga acara ini dapat dipertahankan setiap tahunnya dan menjadi amal kebaikan serta juga menjadi ajang membangun persaudaraan untuk desa kita. Inilah tradisi kita setiap tahunnya. Naklah kita galakkan dan kita bangga dengan adanya remaja ini, aktivitas yang dibuatnya setiap tahun. Oleh sebab itu kami ucapkan sekali lagi kepada anggota remaja-remaji, baik itu masjid atau musola, beraktivitaslah terus. Kami akan mendukungmu. Menjaga kebersihan saat perayaan Lebaran Idul Fitri, sebanyak 18 petugas kebersihan yang didominasi kaum ibu-ibu ini terpaksa bekerja keras membersihkan sampah hingga dini hari. Banyaknya tumpukan sampah sepanjang jalan protokol Willem Iskandar Panyabungan. Usai takbiran dan penutupan lapak pedagang musiman, sampah plastik dari bekas jualan pedagang yang dibuang sembarangan menjadikan kota Panyabungan menjadi kumuh. Puluhan petugas kebersihan terpaksa harus bekerja sampai pagi dini hari untuk membersihkan sisa sampah para pedagang dan juga warga yang ikut pawai malam takbiran di sepanjang ruas jalan protokol Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.
Para petugas kebersihan ini juga mengaku terpaksa bekerja lembur dari pagi hingga tengah malam guna menciptakan jalanan dan lingkungan yang bersih untuk menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Sebanyak 18 petugas kebersihan yang bekerja hingga pagi dini hari tadi berharap agar mendapat perhatian dari pemerintah guna memberi uang lembur. Biar bersih besok kan hari raya. Hari raya Idul Fitri. Makanya kita kerja kayak gini, 18 orang. Dari kayu jati sampai Pidoli. Oh, panjang juga Kak ya? Jalan. Itu seluruh sampah nanti diangkut semuanya? Diangkat. Ya, pemirsa, pantauan jalur mudik satu hari jelang Lebaran di Pospam 2 Cikampak, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, arus lalu lintas terlihat lancar walaupun di hari sebelumnya sempat terjadi tumpukan kendaraan para pemudik. Akibat laka lantas yang terjadi di Sijambu, Blok Songo, dan di daerah Riau pada tanggal 20 April 2023 kemarin, sempat terjadi kemacetan dan antrian panjang kendaraan. Namun pada satu hari menjelang Lebaran semalam terlihat arus kendaraan kembali lancar. Untuk antisipasi terjadinya kemacetan, kembali Polres Labuhan Batu Selatan kerahkan puluhan petugas membantu mengamankan jalur arus mudik. Kapolres Labuhan Batu Selatan AKBP Catur Sungkowo menyampaikan jalan lintas Riau menuju Medan terlihat lancar dan tidak ada hambatan apapun, dan puncaknya tadi malam hingga pukul 4.30 WIB baru bisa terurai yang didominasi pemudik menuju Aceh ataupun Medan. Untuk Pospam akan tetap dilaksanakan sampai 1 Mei 2023. Selama Ramadan sempat juga terjadi kecelakaan besar antara dua bis yang mana terdapat 3 korban, 1 meninggal dunia dan 2 mengalami luka ringan. Kepadatan arus lalu lintas yang puncaknya mungkin tadi malam sudah dapat terurai sekitar jam 4.30, dan masyarakat memberikan apresiasi juga kepada kami karena walaupun padat, merayap, kami masih memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan perlindungan, dan masyarakat merasa aman. Dan harapan kami para pemudik tetap menjaga keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Hati-hati di jalan, gak usah ngebut-ngebut. Lebih baik selamat sampai tujuan daripada cepat-cepat tapi celaka. Demi kelancaran mudik, dihimbau kepada para sopir agar selalu berhati-hati di saat melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman dan selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Pemirsa, pada Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, situasi arus lalu lintas kendaraan dari arah Medan menuju Sibolga, Padang Sidempuan, dan sebaliknya terlihat mulai ramai dan lancar. Seperti halnya di sepanjang jalan lintas Sumatera di Tarutung, arus kendaraan lalu lintas dari pagi hingga siang terlihat mulai ramai, terutama kendaraan pribadi berplat luar Tapanuli. Demikian halnya di salah satu SPBU di Narahar, Sipolon. Di tempat ini antrian kendaraan untuk mengisi BBM mulai ramai, namun tidak terjadi antrian panjang seperti pada hari-hari besar keagamaan. Selain itu, di sejumlah titik lokasi minibus antar kota dan loket mobil rental tujuan luar kota Medan dan Sibolga terlihat masih normal dan belum ada lonjakan penumpang. Salah seorang warga Tarutung, Dedi Pane, menyebutkan umumnya kepadatan arus lalu lintas terjadi usai sholat Idul Fitri, di mana pada paginya masyarakat masih melakukan silaturahmi dengan tetangga maupun sanak saudara, serta perjalanan masyarakat untuk berlibur ke luar kota hingga menjelang sore hari. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini. Sebanyak 980 orang warga binaan yang berada di dalam lapas kelas 2A Kota Binjai siang tadi memperoleh remisi atau pengurangan masa tahanan. Remisi ini diberikan terkait hari besar keagamaan yang dinilai dari kelakuan warga binaan selama berada di dalam lapas. Pemberian remisi merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab pemerintah, terutama jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap warga binaan yang berada di dalam lapas dan rumah tahanan yang ada di seluruh tanah air. Pembebasan bersyarat, remisi, dan asimilasi ini merupakan hal yang harus dilakukan mengingat keberadaan lapas yang over kapasitas sehingga mengakibatkan berbagai permasalahan.
Menyikapi hal tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan remisi di Lapas Kelas 2A Kota Binjai sebanyak 982 orang warga binaan. Pengurangan masa tahanan tersebut berkisar 15 hari hingga 1 bulan dengan peninjauan kembali kepribadian masing-masing warga binaan selama di dalam lapas. Pemberian remisi ini dilakukan di Aula Lapas Kelas 2A Kota Binjai dalam suatu upacara, sekaligus Zoom meeting dengan Dirjen Pemasyarakatan. Kepala Lapas Kelas 2A Kota Binjai, Theo Adrianus mengatakan pemberian remisi kepada 982 warga binaan dan 5 orang dinyatakan bebas ini merupakan hak warga binaan pantas diberikan, khususnya bagi yang berkelakuan baik selama di dalam lapas. Warga binaan kita yang mendapatkan remisi kurang lebih sekitar 982 orang dan hari ini 5 orang diantaranya langsung bebas. Bahwa remisi ini adalah salah satu kewenangan dari Menteri Hukum dan HAM yang didelegasikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai bentuk ampunan ataupun reward dari negara kepada warga binaan yang telah berkelakuan baik. Pemirsa, puluhan mobil hias mewarnai malam takbiran di Kota Medan Jumat malam, mulai dari mobil berbentuk perahu, mobil berbentuk pesawat terbang hingga mobil bermuatan unta menyemarakan malam Idul Fitri 1444 Hijriah. Kemeriahan malam Idul Fitri 1444 Hijriah di Jalan Kapten Rahmat Budin, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan, Marelan, Kota Medan, dibuka Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution. Masyarakat Kota Medan menyaksikan pawai takbir mobil hias dengan antusias setelah 3 kali Idul Fitri tanpa perayaan di lapangan dikarenakan pandemi COVID-19. Sebanyak 70 mobil hias dari 21 kecamatan di Kota Medan ditambah masing-masing kelurahan dan memeriahkan malam Idul Fitri 1444 Hijriah mulai dari mobil hias berbentuk kubah dan mobil berbentuk perahu, mobil berbentuk pesawat terbang hingga mobil hias bermuatan unta melintas di Kecamatan Medan Marelan, di Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Labuhan hingga berakhir di Kecamatan Medan Lawan. Mobil hias kita laksanakan di 2 lokasi, satu di Lapangan Merdeka di pusat kota, satu di Kecamatan Medan Marelan. Di sini kurang lebih ada lebih dari 70 mobil hias. Kalau di Lapangan Merdeka ada 120 mobil hias yang kita dari seluruh kelurahan yang ada di Kota Medan. Tak sampai di situ, kemeriahan Hari Raya Idul Fitri juga membuat Kapolres Pelabuhan Belawan dan Dandim 0201 Medan semangat menabuh beduk. Selain wilayah Medan, Marelan, pawai takbir mobil hias juga dilaksanakan di kawasan Lapangan Merdeka Medan. Warga berharap pemerintah dapat melaksanakan pawai takbir mobil hias di setiap tahunnya sebagai hiburan dalam merayakan Hari Kemenangan setelah sebulan berpuasa. Sementara itu pemirsa, tingkat hunian hotel berbintang di Kota Medan pada Idul Fitri 1444 Hijriah masih dalam kategori normal karena jumlah kamar yang dihuni capai 60%. Pada libur Lebaran Idul Fitri, sejumlah masyarakat memilih menginap di hotel untuk menikmati liburan bersama keluarga. Selain itu, warga yang hendak bersilaturahmi bersama keluarga yang ada di wilayah Kota Medan juga memilih hotel sebagai tempat untuk beristirahat. Seperti Hotel Polonia Medan pada Idul Fitri 1444 Hijriah. Meski mengalami sedikit penurunan dibanding tahun yang lalu, namun tingkat hunian hotel masih berada pada angka rata-rata 60%. Manajemen hotel menyampaikan berbagai strategi dilakukan untuk menarik minat warga untuk berlibur di hotel, mulai dari promo hingga pemberian berbagai fasilitas yang menarik. Dikatakan dari tingkat hunian hotel yang mencapai 60% tersebut, tidak hanya warga lokal yang menginap, namun terdapat juga tamu-tamu yang datang dari luar kota. Pihak manajemen hotel menjelaskan bahwa meski pada libur Lebaran, pelayanan yang diberikan kepada setiap tamu tetap seperti biasa. Diprediksi tingkat hunian hotel akan kembali meningkat 1 minggu pasca Lebaran karena aktivitas sudah kembali normal mengingat seluruh kegiatan sudah kembali seperti biasa. Manajemen hotel juga menyampaikan bahwa saat ini hotel sangat tepat dijadikan sebagai tempat berlibur bagi keluarga karena terdapat sejumlah fasilitas yang dapat dinikmati para tamu, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.
Pemirsa, Idul Fitri atau Lebaran merupakan salah satu hari besar yang dirayakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Dalam menyambut Lebaran, masyarakat di tanah air biasa merayakannya dengan berbagai tradisi yang ada di masing-masing daerah. Di Sumatera Utara, khususnya di Mandailing Natal, ada satu tradisi yang biasa dilakukan masyarakat dalam menyambut Lebaran, yaitu mangalomang. Tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu dan turun-temurun hingga sekarang. Mangalomang berasal dari bahasa daerah Mandailing Natal yang artinya memasak beras ketan memakai santan kelapa dan garam di dalam bambu atau memasak lemang. Mangalomang merupakan tradisi yang dilaksanakan setiap hari besar Islam seperti Idul Fitri dan juga Idul Adha. Dan tradisi ini hingga kini masih terus dilakukan para kaum perempuan di Mandailing Natal. Tradisi ini dilakukan oleh warga dengan bahu-membahu memasak lemang yang dipanaskan di atas api yang besar. Lemang merupakan makanan khas Mandailing Natal yang dibuat dari bahan dasar beras ketan dan dimasak dalam wadah bambu. Selain karena kelezatannya, lemang yang dimasak dalam tradisi ini menjadi spesial karena kentalnya rasa kebersamaan pada proses pembuatannya. Bagi masyarakat Mandailing Natal, menjaga tradisi ini merupakan sebuah kewajiban. Menurut warga di Mandailing Natal, Lebaran terasa tidak lengkap tanpa ada acara mangalomang. Dengan adanya tradisi ini, apabila ada warga yang tidak sanggup membuat lemang sendiri, maka bisa menumpang masak dengan warga lainnya yang ada di daerah itu. Syaratnya adalah setelah lemang itu masak, maka akan dibagi bersama-sama kepada warga. Hal lain yang juga masih ramai dilakukan di wilayah Sumatera Utara yaitu adalah ziarah kubur saat Lebaran Idul Fitri. Biasanya umat Islam melakukan ziarah kubur selepas sholat Idul Fitri. Warga berbondong-bondong satu persatu menziarahi orang tuanya hingga kakek neneknya. Tradisi di Indonesia kita, biasanya kita melakukan ziarah terhadap makam orang-orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Mungkin ini sekedar tradisi yang menjadi kebiasaan kita yang ada di negara Indonesia ini. Tujuan kita untuk mengenang kembali para leluhur lah, kalau para leluhur kita, orang-orang tua kita, dan di sini kita mendoakan orang tua kita supaya diampuni segala dosa-dosanya. Pemuka agama Islam menyebutkan bahwa umat Islam diperintahkan ziarah kubur dan waktunya bisa dilakukan pada pagi hari, siang ataupun sore hari. Terdapat 3 tujuan dari ziarah kubur, yakni adalah mengingatkan mati, melembutkan hati, dan meneteskan air mata. Di hari Idul Fitri, umat Islam menyempatkan diri untuk tidak hanya bersilaturahmi dengan kerabat yang masih hidup saja, tetapi juga dengan yang telah meninggal dunia. Ketika berziarah, mereka memanjatkan doa untuk orang tua maupun kerabat yang telah tiada. Baik, jadi intinya malomang di Mandailing Natal Kampung Ustad di Kayu Laut Anobato, kemudian juga ziarah kubur, kemudian juga istilahnya sungkeman, itu tidak lain intinya cuma 2. Yang pertama merayakan Idul Fitri dengan penuh hikmat. Yang kedua, tradisi ini adalah budaya Sumatera Utara yang harus dijaga terus. Karena tradisi ini adalah tradisi keindahan, di mana kita bisa bersilaturahim, di mana kita juga bisa mewarnai silaturahim ini sebagai kebahagiaan karena kita baru selesai berjuang, karena perang yang paling besar adalah melawan hawa nafsu. Itu kita menangkan pada tanggal 1 Syawal. Menjadi tradisi masyarakat Sumatera Utara, khususnya di Mandailing Natal, di saat menjelang Lebaran Idul Fitri secara bergotong royong menyembelih hewan kerbau ataupun lembu. Untuk mendapatkan hewan sembelih tersebut, masyarakat desa Mandailing Natal secara berpatungan mengumpulkan uang setelah melakukan diskusi kelompok. Penyembelihan hewan di tengah masyarakat Mandailing merupakan sebagai wujud kebersamaan penuh dengan sukacita yang tidak hanya dilakukan saat Idul Adha saja, namun juga menjelang Lebaran Idul Fitri setiap tahunnya. Semangat kekeluargaan menyelimuti suasana dalam penyembelihan hewan. Masyarakat Mandailing juga melibatkan kaum ibu-ibu yang berperan untuk meracik berbagai rempah-rempah untuk dijadikan sebagai bumbu masakan. Tradisi ini bagi masyarakat Mandailing mayoritas Muslim diyakini sebagai perwujudan ungkapan kegembiraan dan kebahagiaan menyambut datangnya bulan kemenangan, yakni bulan Syawal. Kegiatan jelang Lebaran Idul Fitri ini menjadi tontonan yang unik, sesuatu yang dirindukan bagi para perantau yang bermukim di luar wilayah Mandailing.
sehingga menjadi suatu kebahagiaan tersendiri dan keceriaan menjelang hari kemenangan diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan. Halo Sobat BMKG, marhaban ya Ramadan. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan izinkan saya di momen Lebaran ini, Christine Afrin Matondang, Prakirawan Balai Besar BMKG wilayah 1 Medan, akan kembali mengupdate informasi perakiraan cuaca dan hotspot di wilayah Sumatera Utara untuk hari Minggu 23 April 2023. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Sumatera Utara pada pagi hari diprediksi berawan. Sementara pada siang hingga sore hari diprediksi cerah berawan dan hujan ringan hingga sedang, khususnya hujan sedang terjadi di wilayah Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Dairi, Tapteng, Sibolga, Taput, Nias, Madinah, Padang Sidempuan, Palas, Paluta, Tapsel, dan sekitarnya. Sementara pada malam hari, kondisi cuaca diprediksi hujan ringan hingga lebat dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Karo, Dairi, dan sekitarnya. Untuk dini hari, kondisi cuaca cenderung berawan banyak di wilayah Sumatera Utara. Adapun suhu udara diprediksi antara 16 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60-95%. Dengan arah angin bertiup dari arah barat hingga barat laut dengan kecepatan 10-30 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot terpantau terdapat 8 titik panas di wilayah Labuhan Batu dan Humbahas per tanggal 21 April 2023. Kepada masyarakat, kami tetap memberikan himbauan akan adanya potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang, khususnya di wilayah pantai barat hingga pegunungan Sumatera Utara. Demikian informasi ini dapat kami sampaikan, semoga informasi ini dapat bermanfaat. Selamat menikmati Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Terima kasih. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sembiring. Dan saya Nisa Redi, selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat sore dan sampai jumpa.